Jangan salah. Jangan bilang saya sesat. Tuhan tidak perlu bantuan, betul. Karena Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa. Sekarang kunci kerajaan sorga di tanganmu. Kau selesaikan misiku. Bukan kita satu orang diri. Kita dan gereja Tuhan. Kau selesaikan. Kau selesaikan misi itu. Karena sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus diinvestasikan ke dalam hidup kita. What you gonna do? Ada salib tergeletak di situ. Dan orang tidak tahu itu seorang pernah dipaku untuk dia. Dan orang itu mungkin papamu. Orang itu mungkin mamamu. Orang itu mungkin saudaramu. Orang itu mungkin temanmu, teman bangkumu yang hahaha hihi semuanya sama-sama. Tapi gak pernah kita beritahukan nasib kekalnya. Dan kita bahkan tidak pedulikan. Lebih baik main aman daripada aku disalah ngerti, dikucilkan. Lebih baik daripada aku ditolak. Kan perasaanku, kan aku lebih penting. Kalau aku beritahu nanti, gimana kalau dia gak jadi teman? Gimana kalau aku beritakan Injil, ajak ke gereja, dibilang fanatik segala. Nanti kalau aku ajak-ajak orang, dikira katanya curi-curi jiwa. Kalau nanti saya akan mengajak seseorang yang saya kenal, nanti gimana kalau mereka marah? Gimana kalau aku dibilang kristenisasi? Sangkal diri bro, gak bisa pikul salib, gak bisa bantu Tuhan, gak bisa lihat misi yang belum jadi itu harus diselesaikan kalau kita masih mencintai diri too much. Saya baru kembali dari Eropa, GMS Europe. Nanti minggu depan di kebaktian umum akan saya tayangkan laporan kemenangannya. Dan pasti ada juga di media nanti Anda, kalian Augers nanti bisa menontonnya, pasti gak ketinggalan. Hari Kamis saya baru sampai, Jumat akhirnya kita malam pengurapan. Ya, lalu OTW ke sini, ke ruang ibadah utama, saya lihat banyak sekali tante-tante, AI, ibu-ibu, om-om susu-susu, lap-lap, ya, pakai disinfektan, sapu-sapu, rapi-rapi. Kalian tahu nggak? Baik itu volunteer maupun full timers, semua itu berkorban supaya kalian hari ini bisa ibadah loh. Cintai rumah Tuhan. Itu beberapa yang saya lihat tante-tante di ruang bayi. Ini memang gak relevan sama kalian, sebagian besar di sini kan belum punya anak. Oh jangankan punya anak kok Philip, jodoh aja gua belum punya. Ya ngerti lah. Ya, jangan jadi Jonas gitu, jomblo ngenes. Ya di lap-lap segalanya itu satu-satu, saya diberitahu. Itu full volunteer, tante itu dan sebagainya. Saya sempatkan bilang thank you ya untuk pelayanannya. Mereka sungkan, mereka gak harapkan ada apresiasi segala. Mereka lakukan itu untuk Tuhan dan untuk kalian. You must love this place, you know. Tempat kalian berpijak ini di vacuum sama siapa. Zaman dulu waktu saya memimpin di Surabaya Pusat 25 tahun lalu. Ya, kalau 30 tahun lalu saya sudah melayani kegerakan rohani anak-anak muda saya pimpin sendiri di Ungaran, Salatiga, Magelang, sampai Bandung dan Semarang. Itu adalah kegerakan awal. Lalu Surabaya tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Sebagian kalian belum lahir lagi. Saya ajari anak-anak waktu itu, termasuk teens, remaja, demikian kami menyebutnya kalau sekarang teens. Saya beritahu, kalian lihat sampah, rebutan, ambil tisu segalanya itu buang di tongnya. Rumah Tuhan itu harus dijaga, cinta itu rumahmu. Jadi, bukan hanya dulu itu bahkan sebelum namanya AOG atau Army of God, mereka itu sudah pasukan Tuhan, pasukan Kristus dan pasukan kuning sekalian. Kalau kelihatan ada kertas atau siapa buang sampah segalanya, mereka gak marah-marah. Mereka yang ambil dan adopsi itu sampahku, dibuangin. Secinta itu, saya tidak ajari mereka untuk cinta jiwa-jiwa dulu. Kalau mereka bisa cinta rumah Tuhan, mereka akan cinta keluarga Tuhan. Kalau mereka cinta keluarga Tuhan, mereka akan merasakan siapa yang masih missing dalam keluarga ini. Pasti ada teman, seseorang yang aku pedulikan. Teman bangku sekolah, teman kuliah, atau keluarga papa mama, mereka pasti ngerti. Dalam keluarga Tuhan kalau masih missing link, kalau ada tempat kosong, bangku kosong tuh mereka langsung doakan. This could be my friend's seat next week. Ini bisa menjadi tempat duduknya temanku minggu depan. Saya ajari mereka untuk mencintai rumah Tuhan. You must love this house. Don't you love this house? Yes. Amin, puji Tuhan. Dan Tuhan ajari kita cintai kasihilah sesama manusia itu dalam bahasa Inggrisnya love thy neighbors. Itu artinya kasihi tetangga. Tetangga itu gak jauh-jauh.
Kalau jauh itu namanya teman pena. Kalau zaman dulu ya, belum ada chatting segala, itu namanya pen friends. Tetangga itu kiri kanan. Jadi kalau kalian kuliahnya ada di pusat, apalagi domisili tinggalnya di sini, kos-kosan kayak atau rumah sendiri. How much more you should love how much more you should love Surabaya Pusat dan Utara. Ini berarti tanggung jawab kalian. Jadi kita ajari untuk mencintai rumah Tuhan, cintakan rumahmu menghanguskan aku. Nanti saya mau cerita-cerita sama kalian, beranjak dari perkara sederhana. Bagaimana cinta kasih mereka akan Tuhan diuji. Tapi sebelumnya kita baca firman dulu. Nanti setelah saya jelaskan 1-2 ayat, baru saya cerita-cerita. Kebaktian 1-2 tadi, sama om, tante, papa, mama tadi, saya nggak cerita semua. Ya, nah, oh by the way, kalau kalian belum mendengarkan kebaktian yang tadi, silahkan, karena firman Tuhan itu nggak kenal usia. Firman Tuhan itu selalu ratingnya G, general, untuk semua orang. Ya, kebaktian jam 10 pagi, tadi saya sampaikan firman yang judulnya meminta sama dengan menerima. Munculkan aja menunya nggak apa-apa supaya anak-anak muda juga bisa mengikutinya. Ya, lalu habis itu kebaktian jam 1, saya sampaikan pesan profetik tentang bila mana Roh Allah turut bekerja. Saya jelaskan pewahyuan-pewahyuan yang tidak mungkin bisa diulangi. Tapi memang belum diunggah, diupload di YouTube. Tunggu nantikan, nanti kalau sudah sudah disediakan, tim sudah taruh di YouTube, kalian kejar ketinggalannya ibadah 1-2 tadi ya. Yang ibadah ini cerita-cerita tentang kebangunan rohani di Surabaya Pusat. Tapi saya mau baca dulu ayat. Mari kita baca sama-sama Matius 16 ayat 24 sampai 28. Boleh berdiri sekali lagi, kalau baca Alkitab lebih baik berdiri. Kalau dengar khotbah duduk silahkan, karena Alkitab lebih penting daripada khotbah. Mari kita baca sama-sama 2-3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini pesan pemuritan. Yesus itu tidak pakai ilustrasi kalau ngomong sama murid-muridnya. Dia apa adanya. Yesus langsung gamblang di depan. Dia berkata, setiap orang kalau mau ikut aku, harus dimulai dengan kemauan. Ayat ini, titik beratnya di kata mau. Setiap orang yang mau. Lu gak mau ya susah. Kita bisa jadi orang Kristen seumur hidup tapi gak pernah mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Lain cerita kalau orang belum dapat kesempatan, mereka belum pernah dengar tentang Tuhan. Mereka belum pernah kenal Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kita sudah jadi Kristen, lalu kita suam-suam kuku, there's nothing we can do. There's even nothing God can do. Masa Tuhan itu akan merengek-rengek minta dikasihi. Masa Tuhan itu akan hard selling. Wah, ini bahasa yang dimengerti. Ayolah, love me. Tuhan itu menunggu dan menanti. Dan Tuhan tidak peduli usia, termasuk kalau mereka sudah dianggap tua bangka, seperti Musa. Tuhan bisa kasih dia api di masa tua. Apalagi anak muda. Kalau Eli yang sudah umur 98 itu bebal hati. Tuhan kan bicara bukan pada seseorang yang seorang pada posisinya. Dia itu high priest loh, dia itu adalah imam besar. Tapi Tuhan gak bicara sama gembala seniornya saat itu. Untungnya saya gak mau jadi gembala, untungnya saya bukan gembala senior seperti itu. Saya gak mau menjadi demikian. Dilewati dan Tuhan bicara ke bocah. Karena anak kecil itu lebih terbuka. Eli sudah buta rohani, udah tuli.
sudah tuli terhadap suara Tuhan. Masa dia jadi high priest, imam besar. Tuhan lewatkan, dan Tuhan bicara 4 kali loh, bukan 3. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Sampai Samuel kecil si bocah itu kira Bapak Eli yang panggil. God is no respecter of men. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Tuhan tidak terpukau dengan pengalaman seseorang atau usia. Bahkan posisinya pun tak berarti kalau orang itu tuli. Saya dipakai Tuhan bukan karena saya posisinya gembala, senior pastor, bukan. Tapi karena hati saya rindu. Kalian dipakai Tuhan juga bukan karena kalian tidak ada posisi. Karena kerinduan. Posisi CGL, TL, coach, sponsor, and whatever. Itu semua adalah kepercayaan. Itu semua adalah ujian. Tapi pengurapan itu terletak pada kerinduan. Kalau sekarang saya sudah jadi TL dan saya merasa aman. Saya merasa, aku sudah sampai. Aku sudah sampai, I have arrived. Ya sudah, Tuhan akan berhenti pakai. Dulu Tuhan memakaimu, sekarang tiada lagi. You see, posisi itu responsibility atau duty atau tanggung jawab. Urapan itu Tuhan taruh pada kerinduan. Dia mandek kalau kau tidak rindu. Tapi dia akan terus bertambah kalau engkau mau. Use me, oh God. That's been my prayer since 18. Saya mulai mengikut Yesus itu umur 18, agak terlambat menurut saya kalau sekarang saya melihat kalian. Kalau saya sekarang melihat, nanti hari Sabtu depan ini, judulnya Love God Not Money, adik-adik kelas kalian, voltage nanti akan KKR, streaming ke seluruh dunia kita. Saya melihat mereka umur 9, sudah bermimpi umur 12 mau dibaptis. Saya ini terlambat, umur 18 barusan. You see, God spoke to a young boy. Samuel. Gak nganggep tuh imam besarnya. Tuhan bicara sama Samuel. Samuel once. Samuel twice. Samuel 3 times. Samuel baru dia berkata here I am. Karena dia baru ngerti Tuhan bicara. Tuhan gak pedulikan usiamu. Tuhan bisa memakaimu, tapi jangan sampai kita gak pedulikan lalu sok-sokan. Aku gak perlu gak perlu ikut ceki. Tuh, aku dengar suara Tuhan, itu liar. Karena orang yang dengar suara Tuhan, pasti jinak. Pasti mau digembalakan. Tuhan tidak di dalam bisnisnya menggembalakan serigala. Tapi domba itu ternak, dia ada kandang. Tapi sekali lagi ingat, jangan sampai posisi itu yang awalnya adalah duty atau responsibility atau sebuah kepercayaan. Lalu menjadi kenyamanan dan kita berkata, sampai hari ini meskipun saya menjadi pengkhotbah, saya tetap menjadi pemenang jiwa. Sampai hari ini saya tetap one on one sama orang. Saya ingin sekalian untuk mengerti bahwa setiap kalian itu mau dipakai Tuhan. Dan itu bermula dari kemauan. Ayat ini ya seringkali kita lewatkan. Yang kita pikir setiap orang yang mau mengikut aku, kita pikirannya langsung mengikut Yesusnya. Kok dilupakan kata mau? Mau enggak? Setiap orang yang mau. Tapi, Ko Philip, aku mau tapi malu. Kan kita ini orang Asia, orang Indonesia, malu-malu. Gak apa-apa malu-malu, daripada malu-maluin. Gak apa-apa malu-malu. Banyak orang di Alkitab mulai dipakai Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa itu bermula dari malu-malu. Tersipu-sipu, kemerah-merahan seperti Daud. Saul waktu dia masih dipakai Tuhan loh ya, gak ada urusannya dengan dia murtad. Sebelumnya itu dia juga malu-malu bersembunyi di balik barang-barang kok. Banyak. Apa aku bisa Yeremia? I'm too young you know. Petrus, I'm not worthy, aku gak layak. Gak apa-apa, asal mau, it's okay malu. Nanti ujungnya ya, kalau kita itu bersandar pada Tuhan, kuasa Allah bekerja, nanti ujungnya ya, tidak akan kita dipermalukan. No one, tidak ada orang yang berseru pada Tuhan dipermalukan. Amin. Keberanian itu bisa bertambah, tapi kemauan tidak bisa bertambah. Kemauan itu harus final. Keberanianmu bisa bertambah, pengalaman bisa bertambah, kemahiran. Kemauan tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. It's either there or not, ada di situ atau tidak. Sudah gitu.
Kemauan itulah iman. When you have faith in God, waktu kita punya iman pada Tuhan, Lord use me, He will use you. He will use you. Kemauan tidak bisa bertambah. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, kalimat berikutnya kayak gak enak ya. Ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Maksudnya apa? Gores-gores lengan? Menyangkal diri itu apakah menyiksa diri dan pukul-pukul dada? Jangan, nanti dikira gorila. Menyangkal diri itu gak ada hubungannya dengan disiksa. Menyangkal diri itu adalah don't love yourself too much. You cannot love God and yourself at the same time. Bukan berarti kalau orang itu cinta Tuhan dia akan benci dirinya, bukan. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, ini harga yang dibayar. Kita harus mencintai Tuhan di atas mencintai diri sendiri. Bayangin, mengasihi diri sendiri aja gak diperbolehkan. Kenapa banyak di antara kita masih mengasihani dirinya sendiri? Mengasihi diri sendiri aja tidak boleh. Kenapa mengasihani diri sendiri ditoleransi? Banyak orang itu victim mentality. Aku gak bisa, aku digagap. Dipilih jadi CGL misalnya, aku gak mampu. Itu mengasihani diri sendiri, stop it already. Itu dosa yang paling konyol, it's not necessary. Mendingan kalau dosa itu dosa beneran. Jangan dosa yang ambigu. Saya ngomong gini bukan berarti suruh kalian berdosa. Tapi intinya jangan berdosa gitu loh. Tapi bodoh banget kalau orang itu berdosanya tuh tanggung gitu. Mengasihani diri sendiri adalah dosa yang tanggung. Jangan mengasihani diri sendiri. Aku gini karena orang lain. Aku dilahirkan dari keluarga yang gak punya. Aku gak bisa kuliah ke luar negeri. Stop meratapi kondisimu and use 5 roti dan 2 ikan di tanganmu and make it count to thousands. Berhenti untuk membuat alasan-alasan. Jangan meratapi nasibmu. Jangan hitung kekuranganmu. Ambil apapun di tanganmu, 5 roti 2 ikan dan mulai hitung sampai ribuan. Hitunganku 1, 2, 3, 4, 5 roti. 6, 7, 2 ikan. Hitung terus sampai 5.000. Jangan berhenti, terus beriman. That's how I see it. Saya tidak meratapi diri saya dilahirkan sebagai orang Indonesia. Tidak diperhitungkan di seluruh dunia. Coba kalau rambut saya blond. Coba kalau saya bicaranya bahasanya fasih. Bahasa Inggrisnya. Wah, saya pasti terkenal seluruh dunia. Saya tidak iri. Justru dalam kekurangan itu, orang Indonesia tidak banyak dipakai secara internasional. Saya tahu bahwa I stand a chance. To bring out of this nation a revival the world has not known. Ya nggak tahu, silakan terjemahkan sendiri. Anak muda yang bisa lah sedikit-sedikit speaking linggis. Inggrisku itu ada aksennya. Inggris orang Amerika kok kan enak ya. Paling tidak Inggrisnya orang Inggris itu juga wah luar biasa kan. Can I have some water? Seru gitu loh. Kalau kita orang Indonesia water. Saya nggak malu, saya orang Galilea, so what? Orang Galilea itu bicara dengan aksen. Di perjanjian lama itu mereka disembeli, dibunuh kalau dari situ. Kalau mereka waktu perang saudara antara Israel itu. Lewati sungai itu suruh nyebut satu kata kalimat itu. Kalau medoknya keluar dibunuh. Kita ini orang Galilea atas. 12 murid Yesus semuanya satu mati. Bunuh diri, yang lainnya semua sampai ke dunia. Semua tidak ada orang Yerusalem. Tidak ada orang pendidikan. Tidak ada orang yang canggih. Semua orang peasant, semua petani, semua peternak, semua. Orang-orang yang ngomongnya dengan aksen. Water. Tapi sampai Rusia. Sampai India tuh. Thomas. Water. I tell you water. Stop insulting yourself. Use people's insults as a milestone. Saya bukan seorang motivator. Saya tidak perlu memotivasimu buat apa. Kalau saya memotivasi dirimu dengan dirimu sendiri, forget it, that's not the gospel. Saya ingin kalian tahu, God is in the business of making miracles with you. And that miracle starting with you. And that miracle starting with you. Amin?
Katakan kanan kirinya, you are that miracle. Yang kirinya, orang sebelahnya bilang, opo iku? Nggak tahu, lihat kamu sendiri. Belajar bahasa Inggris. Amin. Mau nggak kalian dipakai Tuhan? Mau nggak kalian melihat perbuatan Allah? Mau nggak kalian melihat perkara yang mustahil terjadi in your life? Udah itu aja, Tuhan cuma minta itu. Nanti Tuhan kasih iman. Ya? Nah, kita harus menyangkal diri. Kita suruh siksa diri apa? Bukan, menyangkal diri itu I must not love me. Menyangkal diri itu artinya bukan siksa. Tapi kita ngalah, kita selalu ngalah sama Kristus. Dan kita selalu ngalah dengan siapa Kristus suruh kita ngalah. Itu artinya sangkal dirinya. Menyangkal diri itu artinya bagi beberapa orang mereka mengalami pengalaman yang cukup ekstrim hingga jadi martir, terjadilah kehendak Tuhan. Kemungkinan besar kita semua tidak akan alami itu. Tapi stop living for yourself. Tapi aku tidak mengasihi diriku kok sendiri. Ginilah, mau tahu nggak, di dalam hidup ini, kalau kita di luar Tuhan, pasti jagonya, juara satu yang paling setiap manusia cintai adalah dirinya. Lu masa? Bukankah orang tua, saya pun sudah menjadi orang tua, saya punya anak. Bukankah kita pasti mengasihi anak kita lebih? Iya. In case of fire, kalau kalian pergi ke sebuah gedung, hotel contohnya kan ada tulisannya, in case of fire, run. Enggak, biasanya enggak tulisannya gitu. In case of fire, use the staircase. Jangan pakai lift. Ya, dalam keadaan kebakaran, carilah tangga darurat. Ya, jangan naik lift, nanti stuck. Pasti dalam konteks yang sangat ekstrim, manusia akan berbuat sesuai naluri papa mama. Jangankan manusia, hewan aja, pasti seekor beruang akan lindungi lawan singa demi anaknya. Dalam konteks itu nggak usah diragukan, papa mama yang waras ya, pasti akan langsung masuk gedung itu, keluarkan anaknya, dia yang terbakar. Tapi waktu masalahnya, true color, warna asli orang itu baru kelihatan kalau tidak ada situasi emergency. Yaitu pada kondisi sehari-hari. Saya yakin daging kita ini sudah ditakdirkan, Adam dan Hawa demikian. Mau gak mau ada arus yang menyedot dan menarik kita. Bahkan orang-orang yang paling kita cintai seperti orang tua, anak, nanti kalau sudah menikah, pasangan hidupnya. Dalam situasi emergency gak mikir pasti. Kalau misalnya saya harus meletakkan nyawa saya untuk istri saya, by all means welcome. Tiap saat saya akan lakukan, kalau bisa bolak-balik mati, saya akan mati bolak-balik untuk istri saya. Tapi dalam situasi sehari-hari, seorang suami yang masih bisa ngamuk, kalau diapa-apakan sama istrinya atau sebaliknya, istri bisa tersinggung sama suaminya, berarti you love yourself the most. Paham ya? Nangkep ya? You know who you love yourself the most on normal days. Di hari-hari normal, bukan situasi emergency, kita ini Adam dan Hawa pasti cinta diri. Pasti cinta dirinya sendiri di atas segalanya. Kenapa? Selama kita sama orang yang paling kita cintai, kita bisa tersinggung, itu berarti kita bela diri. Berarti kita langsung tahu, dalam konteks itu, kita ngamuk sama orang yang paling kita cintai demi diri sendiri. Selama kita masih bisa tersinggung, selama kita masih bisa ngamuk, karena kita merasa gimana-gimana atau diapain, atau merasakan ketidakadilan, lu kok ngomongnya kasar. Berarti kita rela lukai orang yang paling kita cintai, yang kita anggap paling kita cintai dalam hidup ini. Demi seseorang yang kita gak sadari lebih kita cintai daripada orang itu. Kita berani marahi, kita berani protes, kita bahkan berani balas. Padahal orang itu teorinya orang yang paling kita cinta. Tapi kita bisa marah, kita bisa balas. Berarti kita ada satu orang yang lebih kita cinta tanpa kita sadari. Yourself. Bingung gak? Botak gak? Mikirkan itu. Bukankah firman Tuhan itu pedang seperti katana atau samurai bisa memisahkan soul and spirit. Semoga lewat mulut saya, bukan karena saya berhikmat, tapi karena firman Allah ini pedang mata dua. Anda bisa melihat bahwa iya. Siapa yang setuju sama saya? Waktu saya tadi ngomong gitu. Cengli enggak? Masuk akal enggak? In the end,
you love yourself the most. The only one who could defeat you in you is Jesus Christ. Makanya saya bilang, orang muda, orang tua, kayak siapapun, apapun rasnya, apapun latar belakang pendidikannya, kalau kita tidak tunduk sama Kristus, kita semua pasti hidup egois. Nggak ada antibiotiknya, cuma ada satu yang membuat kita itu akhirnya hidup untuk tujuan mulia. Itu hanya karena Yesus Tuhan. Makanya itu saya selalu ajarkan, kadang-kadang ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa kok ngomong tentang visi-visi terus? Kalau saya tidak taruh visi itu menjadi utama, yaitu the cross atau salib Yesus, itu di tengah, jemaat pasti akan liar. Masing-masing hidup bagi dirinya. Akhirnya gereja hanyalah tempat untuk pertemuan klub orang-orang yang memanfaatkan Tuhan. Tapi kalau Kristus di tengah, bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mulainya gini, dia harus makin bertambah, di huruf besar Yesus. Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. Ku di baris paling belakang, gak tahu kan, belum lahir waktu itu. Saya pernah ke Australia, waktu itu diundang oleh satu sinode besar di sana. Bule, bukan orang Indonesia. Lumayan, anak-anak mudanya kumpul ada 600-an. Dan waktu saya datang ke situ, saya waktu itu dibarengi sama siapa? Pastor Mil atau Pastor Adrian? Zaman dulu nih. Waktu saya lihat di sana, kasihan youth pastornya berusaha sekeras-keras mungkin untuk mendapatkan perhatian 600 orang itu yang datang ke gereja sebenarnya itu transitan. Nggak jadikan Tuhan tujuan, cuman I got no better place to go. Apalagi disuruh papa mamanya dan sebagainya. Meja pingpong di ruang ibadah boleh lah. Tapi saya rasa pingpong juga bisa nggak diibadah. Kenapa dijadiin ibadah? Ibadah itu saking sakralnya, ada bedanya yang namanya apa yang clean yang biasa, apa yang kudus dan maha kudus. Ibadah itu maha kudus, jadi jangan ditaruh perkara-perkara sayang gitu loh. Setiap rundownnya juga kalau dipakai sesuatu yang nggak benar-benar membangun umat ya buat apa? Terus saya mikir di sana, lempar-lemparan, roti segalanya. Saya mikir gini tuh, heran saya. 600 orang yang saya pimpin enggak gini di Indonesia, bukannya saya mau compare. Saya kira Australia maju waktu itu, belum ada GMS by the way. Itu zaman puluhan tahun yang lalu. GMS di Australia itu baru 6 tahun yang lalu. Saya lihat saya diundang. Saya bilang, Tuhan, saya ini harus ngomong apa? Lalu habis itu kumpul-kumpul semua rame-rame dan mereka berusaha banget untuk membuat mereka ini stay in church, you know. Kalau mereka tidak mau, dan saya tahu itu adalah kemauan youth pastor dan senior pastornya dan sinodenya, bukan kemauan anak-anak muda itu 600 orang. Salah undang mereka, undang saya khotbah. Saya naik ke atas, langsung toothbrush, sikat. Saya sudah dikasih nama oleh orang tua saya, Philip, yang artinya terus terang, Philip terus terang. Nggak bisa saya bohong. Saya naik ke atas, saya berkata, you guys don't like Jesus. Semua liatin saya. Your pastor likes Jesus, not you. Wah. Itu yang bareng sama saya lupa Pastor Mil atau Pastor, saya belum interview. Mereka takut nggak bisa-bisa nggak keluar aman itu. Anak muda lihatnya, if you don't like Jesus, why are you here? If you don't know Jesus, another story. I'll tell you, you've known him since birth. Your parents know Jesus. Your parents are missionaries. You don't like Jesus. Lihatin saya. Right? Enggak mau, dipaksa mau, kasih pingpong, lempar-lemparan roti, ceplok-ceplokan pizza. Di ruang ibadah. Ibadah kayak pasar. Saya bilang kalau perlu kalian semua keluar. Semua lihat, siapa orang Asia yang berani? Saya satu-satunya yang rambutnya hitam dan ganteng. Tapi singkat cerita, untungnya Tuhan itu mengasihi nyawa saya. Paling tidak demi pembawa senjata saya, Pastor Mil atau Pastor Adrian, itu supaya mereka tidak mati sama saya. Mereka semua berakhir bertobat. Maju ke depan dan berkata, Tuhan, ku serahkan hidupku. Dan
Ini bukan kebangunan rohani di pusat, ini cerita di barat. Nanti yang pusat, ngomong kanan kirinya, save the best for last. Haleluya. Saya bilang sama pastornya, kamu jangan manjakan, orang gak mau terus kamu buat dia mau. Saya bilang sama dia, kamu harus punya keberanian. Mereka bukannya gak mau, mereka belum kenal. Dan kamu memperkenalkannya salah. Bila Yesus ditinggikan, bukan mainan. Dan salibnya ditegakkan, orang itu akan mati untuk salib. Bukan perhiasan salib di sini. Salib itu bukan bicara, memikul salib itu berarti aku harus menahan nafsu, itu iya. Tapi itu bukan arti sesungguhnya. Salib itu artinya mikul Kristus. Sadar gak sih? Cerita memikul salib itu bermula dari waktu Yesus mau naik ke kayu salib. Yesus kecapean karena dalam fisiknya sebagai manusia, dia manusia biasa. Salib itu kira-kira beratnya 100 kilo, 120. Kalau Yesus beratnya 70 kilo aja. Gimana dia bisa dipakukan di sana dan tidak patah tuh kayu? Ada satu orang yang datang dari Afrika, tapi keturunan Ibrani, namanya Simon dari Kirene. Dipaksa sama orang Roma, dia nggak kenal Yesus. Apes saja dia hari itu jalan di situ. Angkat! Kan semua itu kan wilayah Roma, Roma itu kan penjajah. Angkatlah. Dia pikul salib itu supaya Yesus sukses misinya. Nah kalau Yesus pingsan di jalan, nggak jadi mati di kayu salib, kan kita masuk neraka nih. Mau sebaik apapun kita kan nggak ada pengampunan dosa. Mikul salib itu bukan tahan nafsu. Bukan hanya itu. Mikul salib itu, pahami ya, dalam bahasa yang bisa dimengerti ya, karena Tuhan tidak butuh bantuan, oke? Mikul salib itu seperti membantu Tuhan. Di area dia nggak bisa, karena secara fisik Yesus itu bukanlah binaraga. Dan jangan lupa, Yesus sudah dicambuk 40 kali, pakai ujung-ujungnya itu berjeruji, ya. Itu kecabik keluar 40 kali, orang dicambuk 39 bisa mati, Yesus 40. Sudah dikaplok, ditempeleng, sudah dipukul, dan Alkitab mengatakan wajahnya tidak rupa orang alias daging caca. Diludahi kasih mahkota duri, Yesus sudah bleeding dari atas ke bawah. Dan bleeding di kepala itu lebih dari migrain dan lebih dari semua vertigo. Itu darah segar keluar, dicucukkan di tengkoraknya. Yesus tidak bisa mati sekarang. Kalau Yesus matinya sebelum disalibkan, batal pengampunan dosa. Dia nggak boleh pingsan. Dia harus naik ke salib itu. Dia harus naik. Kalau dia nggak naik, kita turun ke bawah suatu hari. Nggak peduli Anda hidup soleha apa. He must complete his mission. Simon memikulnya. Yesus tidak perlu bantuan kita, tapi Yesus sekarang sudah pergi kepada Bapa. Dia utus Roh Kudusnya. Satu-satunya yang kita bisa lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi Yesus. Pikul salib itu berarti bayar harga untuk bantu Tuhan. Jangan salah, jangan bilang saya sesat. Tuhan tidak perlu bantuan, betul. Karena Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa. Sekarang kunci kerajaan sorga di tanganmu. Kau selesaikan misiku. Bukan kita satu orang diri. Kita dan gereja Tuhan. Kau selesaikan. Kau selesaikan misi itu. Karena sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus diinvestasikan ke dalam hidup kita. What you gonna do? Ada salib tergeletak di situ. Dan orang tidak tahu itu seorang pernah dipaku untuk dia. Dan orang itu mungkin papamu. Orang itu mungkin mamamu. Orang itu mungkin saudaramu. Orang itu mungkin temanmu, teman bangkumu yang hahaha semuanya sama-sama. Tapi gak pernah kita beritahukan nasib kekalnya dan kita bahkan tidak pedulikan. Lebih baik main aman daripada aku disalah ngerti, dikucilkan. Lebih baik daripada aku ditolak. Kan perasaanku, kan aku lebih penting. Kalau aku beritahu nanti, gimana kalau dia gak jadi teman? Gimana kalau aku beritakan Injil, ajak ke gereja, dibilang fanatik segala. Nanti kalau aku ajak-ajak orang dikira katanya curi-curi jiwa. Kalau nanti saya akan mengajak seseorang yang saya kenal, nanti gimana kalau mereka marah? Gimana kalau aku dibilang kristenisasi? Sangkal diri bro, gak bisa pikul salib, gak bisa bantu Tuhan, gak bisa lihat misi yang belum jadi itu harus diselesaikan kalau kita masih mencintai diri too much. The kind of young people we're pastoring in this church,
Tidak sama dengan yang di Australia, 600 itu. Bukan berarti kita lebih rohani, bukan. Tapi hari itu, saya buat mereka mengerti, lebih tepatnya Roh Kudus yang sadarkan lewat pelayanan kami. The kind of young people, atau church hari ini, gereja kita itu bukan diisi dengan church members. Gereja kita itu bukan diisi dengan member. Gereja kita itu diisi dengan murid. Makanya setiap kali saya membuka mulut saya mengajarkan sebagai gembala senior, balas sidang. Saya selalu ngasih dalam bahasa Chinese-nya Ciaoyi. Selalu memberikan sebuah didikan, edukasi, pendidikan. Saya selalu ajarkan untuk orang itu kenal Tuhan. Selalu yang pertama akan saya kupas adalah why-nya, mengapanya, bukan what-nya. What-nya you know lah. Why-nya itu saya akan rajin-rajin selalu utarakan. It's the why you know that changes life. Maka itu saya beritahu sama pastornya. You have not explained to them the why. Setelah itu mereka tentu bersyukur dan saya tidak pernah diundang lagi. Puji Tuhan, karena itu saya ada di sini. Kalau diundang terus kan saya pergi. Tapi jangan sampai kalian tidak ngundang saya lagi loh ya, awas. Tidak ngundang pun saya tetap datang. Saya gembala sidang. Oh iya iya. Amin. Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Coba pahami, saya mau kupas lagi. Kayaknya saya hanya berhasil bahas satu ayat. Setiap orang yang mau mengikut aku, diakhiri dengan kalimat di ayat 24, mengikut aku. Ih, lucu ya. Dari Yesus berkata, mau mengikut aku, berakhir dengan mengikut aku. Di tengah-tengahnya sandwich terjepit, ada menyangkal diri pikul salib. Antara kemauan dan sungguhan, itu ada harga yang dibayar. You know, kemauan is mulia, tapi kemauan itu belum nyata. Banyak orang berkata, aku mau. Tapi ujungnya tidak bisa. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Tapi akhirnya dia tidak tunduk pada Kristus. Roh itu memang penurut, daging itu lemah. Memang ada peperangan di antaranya. Kita harus bayar harga. Dan harga yang dibayar itu tidak seberapa. Kalau kita lihat upahnya. Upahnya bukan, oh aku jadi kaya, aku jadi terkenal. Bukan. Ketika kita melihat satu jiwa diselamatkan itu. Apalagi kalau itu jiwa yang diselamatkan seseorang yang kita kasihi. Boleh keluarga sendiri, boleh bukan. Itu ya. Sukacitanya itu rasa seperti seorang mama. Waktu dia sakit bersalin, buka satu, buka dua. Mau pakai anestesi kayak yang bukan dilahirkan secara natural, tapi lewat sesar. Yang lewat sesar juga harus ada suntikan itu yang mengerikan. Saya ingat waktu saya melahirkan. Enggak lah ya, saya diceritai sama istri saya. Saya diceritai dengan ibu-ibu yang melahirkan. Makanya setiap kali kalau ulang tahun itu kita harus ingat mama. Mama lebih sengsara, kita tinggal. Mama yang push. Papa juga kasihan kalau mama pada saat kesakitan jambak papa. Push. Sekali. Langsung lupa semua sengsaranya. Anakku. Satu jiwa itu kayak, apa itu sangkal diri? Nothing. Apa itu pikul salib? Nothing. This. Harga yang dibayar tidak seberapa dengan sukacita sorga. Sukacita di sorga, di dunia dengan sukacita sorga di sorga itu beda. Di dunia ini kita merasakannya. Di sorga kita masuk ke dalamnya. Kita masih di luar sekarang, makanya nanti Tuhan akan berkata, baiklah perbuatanmu hai hambaku, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kita itu masih di luar. Itu pun kerasa, wow, waktu orang tuamu terima Tuhan dibaptis lagi, wow, Anda coba nak tunjukkan, tahan nangis. Waktu temanmu terima Yesus, waktu dibaptis, waktu mutiara itu dicentang, wow, mau tahu nggak ruang baptisan di mana sekalian pengumuman? No. Tapi gordennya belum dibuka di belakang sana. Di situ banyak bayi-bayi lahir. Di sini papa mamanya.
bersama dengan Roh Allah. Wow, rasanya waktu itu sungguhan lahir, rasa kayak tiada artinya semua pengorbanan itu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. 25, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jangan berkata, berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya. Jangan ngomong gitu ya. Berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya karena aku. Bukan kehilangan nyawa, itu bahagia. Tapi karena Tuhan, semua pengorbanan itu nanti tiada artinya. Berarti bagi Tuhan, tapi akhirnya tidak berarti buatmu. Siapa kehilangan nyawanya untuk aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia lah, kehilangan nyawanya lah. Aku gak mau lah Tuhan, aku kan belum married. Kalau nanti ada apa-apa sama aku beritakan Injil, gimana? Gini loh, Tuhan itu gak akan mencelakakan. Tetapi, buat apa kamu dapat semuanya itu? Kalau kehilangan misi Kristus. Apa poinnya kerja sih? Mau kaya sekaya Elon Musk pun, dia makannya gak tentu lebih banyak dari kita. Pernah lihat orang Indonesia makan nasi sama mie instan. Kaki naik dan pedes-pedes sambal. Gak kalah dengan makanan yang sekali makan $1.000. Pecel di jalan. 10.000 tuh lezatnya. Pecel berapa ya? 15.000. Makanya sakit perut. Gak kalah. Apa poinnya? Saya gak berkata gini anti sukses. Kalian harus sukses. Tapi sukses untuk apa? Supaya kita punya hikmat didengar. Hikmat orang berhasil didengarkan. Tapi kalau orang tidak berhasil, dia tidak punya kesaksian. Bayar dulu hutang. Sebab apa kehilangan, memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai gantinya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Miliki itu loh, heavenly vision atau visi ilahi. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow, ada balasan, ada pahala, kita gak minta. Tapi ternyata ada. Aku berkata kepadamu, ayat 28, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, Yesus berkata, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ayat ini bukan hanya bicara tentang akhir zaman, nanti Tuhan datang akan ada orang yang belum mati. Tapi ayat ini dalam konteks Yesus bicara nanti ketika Yesus bangkit masih ada yang hidup. Dalam konteks kita, nanti sekarang ini saya akan mulai masuk di dalam cerita apa yang terjadi 25 tahun lalu di Surabaya Pusat. Masih ada loh orang-orang yang saat itu dalam bahaya sama saya. Hari ini bukan cuman hidup, oh they are so fine, thank you. Dan mereka jadi orang berhasil, mereka jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau saya sebut satu-satu, tidak semua jadi pendeta, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi hamba, ada yang jadi gembala. Ya, tadi saya baru ketemu sama satu orang yang anggota PEMASA, sekarang gembala di luar kota, baru tadi ini. Ketemu sama saya, lalu saya doakan. Ternyata dulu pada waktu revival anak-anak muda 25 tahun lalu, dia itu duduk di belakang saya, di baris 2. Tadi dia ngomong sama saya, Ko Philip, saya rasa seperti 24 tahun lalu saya mulai 2001. Waktu itu Ko Philip lompat-lompat. Saya ada di belakangnya. Jadi gembala. Tapi ada juga yang dari Surabaya Utara, sekarang punya pelabuhan. Yes. Sekarang run pelabuhan. Bayangin, dari Tanjung Perak atau Kenjeran, sekarang punya pelabuhan. Nggak mati tuh orang-orang. Suatu hari dulu, ada bom. Ketika kami, anak-anak muda waktu itu, sedang beribadah. Tepatnya pukul 1 siang. Ketika kebaktian youth akan dimulai, saya pimpin sendiri, saya tidak pernah bolong 1 minggu pun. Karena waktu itu saya belum keliling gereja, belum di mana-mana. Saya hanya caretaking anak-anak muda. Tak anggap seperti anak-anak ayam di bawah induknya. Tiap minggu tanpa gagal, saya dan istri saya selalu akan ada di tengah-tengah muda-mudi saat itu. 25 tahun lalu, tahun 2000. Jam 1,
Tapi jam sebelumnya itu ada anak-anak muda-mudi. Ada anak-anak teen. Yang sekarang namanya teen, dulu namanya remaja. Mereka sudah melangsungkan ibadah. Ibadahnya bukan 1 jam setengah, 1 jam 45. Ibadahnya itu minimal 2-3 jam. Ya, tapi sekarang jauh lebih profesional. Pengumumannya langsung di depan segalanya. Dulu lebih draggy. Tetapi urapan Tuhan sama. Dulu itu kalau ibadah 2-3 jam, jadi mereka itu baru mengakhiri, belum mari, mereka lagi mengakhiri ibadah di sebuah gedung namanya Convention Hall. 600 remaja beribadah di sana, sekian ribu youth sedang menunggu di luar, on the way masuk, kira-kira di pukul 1, bom ketemu. Ada sebuah bom. Dan pada waktu ada bom itu ditemukan, saya tidak tahu itu malaikat atau bukan, tapi ada orang yang telepon ada bom di gereja, di tempat itu, dan memang diset di waktu ibadah youth akan mulai. Jam 1 bukan umum, tapi youth. Kebangunan rohani anak-anak muda itu mulai menjadi-jadi, itu kira-kira 24-25 tahun lalu, yaitu kira-kira di 2000-2001. Saya baru punya anak 1, saya masih ingat. Akhirnya apa yang terjadi? Police line di mana-mana, semua garis kuning polisi. Dan saya langsung pikirannya tertuju ke anak-anak remaja teen kita, itu kan anak-anak orang. Dan mereka masih kecil-kecil. Masih campur sedikit borderline dengan voltage. Nah, saya masuk ke sana, saya lari. Anak-anak muda yang youth bingung, kenapa gak boleh masuk ke ibadah, semua police line. Saya beritahu sama semua, waktu itu beberapa namanya dulu gembala wilayah. Sekarang namanya apa? TL. Ya, TL ke atas itu ya. Gembala wilayah. Saya beritahu, oke gini kalian beritahu langsung. Belum ada zaman sekarang langsung WA. Nggak ada. Langsung satu-satu pokoknya diberitahukan. Oke, ibadah nanti di CG. Ada bom di gereja. Mereka kelihatan wajah kecewa, malah justru marah. Mereka bukan takut, lain kali nggak ke gereja. Bukan, malah justru mereka pindahkan. Bukan karena mereka malas beribadah di rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan akan diledakkan. Dan bom itu ternyata aktif. Satu ketemu, dibuang di got. Siapa yang buang di got nggak tahu, kasihan tuh. Uget-uget di sana. Tapi untung tidak meletus. Satu lagi ditemukan, dicari masihan. Sehingga tidak boleh masuk. Mereka, hari itu saya mengingat karena saya menghitung kepala. Kalau saya cinta hati, saya pasti akan hitung nyawa. Hari itu kita bertumbuh sekian puluh % gara-gara itu. Karena semua orang akhirnya di kos-kosannya terjadi kebangunan rohani. Kita tidak bisa ke gereja. Lord, malah justru ngamuk mereka semuanya. Bukannya mereka itu justru takut salib. Mereka justru mendekat ke salib itu. Mereka yang mau disakiti, mereka justru sangkal diri. Justru mereka tinggikan Kristus. Di kos-kosan terjadi lawatan, saya dengar cerita bagaimana teman-teman mereka tidak mau segalanya melihat mereka kayak gitu. Tadinya yang ragu, lu orang hanya fanatik lah segala. Waktu mereka tahu apa yang terjadi, mereka dengar. Ada yang nguping satu-satu bertobat. Kok bisa kalian punya cinta? Cintakan Tuhan itu menghanguskan bahkan orang belum percaya. Mereka satu-satu dilawat. Saya tahu karena minggu depannya saya dapat statistiknya, saya dapat datanya. Itu tambah sekian puluh % itu murid semuanya. Di dalam CG. Makanya ibadah berikutnya sudah tidak ada polis lain. Saya tiba-tiba melihat, meledak. Dari mana nih orang-orang? Ya saya katakan, dari mana nih semua anak-anak? Kau kira kau mandul? Sehingga nanti satu anak dengan anak lain berkata, minggirlah, menyingkirlah. Tidak ada tempat bagi kami. Itu sungguhan terjadi. Ibadah minggu depannya pukul 1. Wow, boom. Saya belum cerita tentang yang remaja. Karena youth mungkin lebih ready karena mereka sudah kuliah. Tapi gak ada tuh yang berkata, aku belum nikah. Sayang sekali kalau aku mati. Gak ada. Di usia pacaran, siapa gak bisa jatuh cinta? Jatuh cinta tuh gampang. Cinta Tuhan itu yang susah. Jatuh cinta itu sudah lumrah. Itu alami. Cinta Tuhan itu supra alami. Cinta rumah Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Anak-anak remaja pukul 10, saya lari kan terbit-terbit. Terbirit-birit. Kok gak ngerti dead joke ya? Saya lari, pas saya lari itu di atas sana saya lupa siapa yang mimpin. Ada Kofuji,
Kalau nggak salah ada Koaan, nggak tahu pokoknya ada siapa Koko sekarang yang jadi gembala-gembala itu. Di atas sana, saya lari. Saya lari. Karena pada waktu polis lain itu, semua security, bukan hanya satpam gereja, tapi marinir, polisi semuanya yang ada di situ itu mulai rame itu jalanan tuh. Itu rame jalanan. Dan saya dicari oleh security, karena semua orang dievakuasi. Saya ngilang. Karena convention hall itu posisinya, lokasinya ke dalam building itu. Ingat nggak? Kamu ada di situ. Kamu di Mutiara. Ada di sana nggak waktu itu? Kamu pakai kunciran gini nggak? Kamu belum ada di sana. Kamu jiwa baru waktu itu ya. Ini masih jiwa baru. Saya lari ke dalam. Saya lihat mereka lagi ibadah, lucu-lucu. Ada yang masih terlalu muda. Mereka menangkan jiwa itu. Menangkan temannya sekaligus gandeng satu tangan lagi gandeng adiknya. Jadi adiknya sekaligus terseret masuk ke teen dan remaja. Zaman itu revivalnya masih poros tengah. Cuman youth dan teen saja. Anak muda belum saya pegang. Ini belum, itu belum. Orang tua. Jadi semua ketarik di situ. Saya masuk ke dalam. Saya tidak mau membuat, pikiran saya udah negatif nih. Sangkal diri apa? Remaja kan. Kepinginnya, sorry. Saya tahu waktu saya remaja, mungkin karena saya tidak pengalaman. Waktu saya remaja saya masih nakal. Saya kan bertobatnya umur 18. Ya masih teen sih, 18. Tapi saya kira remaja itu pasti seperti itu. Pikirannya hanya mau makan, pacaran, jatuh cinta. Ya sudah itulah. Jangan sampai bom meledak, aku belum nikah. Belum rasakan yang namanya nikmatnya dunia. Jadi saya sudah pikirannya negatif. Negatif yang baik, negatif yang protektif. Kalau sampai tiba-tiba mereka tahu dari orang lain, saya tidak yakin kalau security atau aparat kalau ngomong pasti akan bisa mengerti. Karena gembala itu yang paling ngerti hati domba. Saya tidak mau mereka tiba-tiba terbirit-birit lalu tabrak-tabrakan lalu stampede injak-injakan nanti kan gimana. Jadi saya maju ke depan, saya bisikan kepada orang. Saya bilang, saya pegang mikrofonnya, saya tutup ibadah ini. Oke kok, kasih. Saya bilang, oke. Saya bilang apa dulu ya? Adik-adik atau anak-anak embuh, saya nggak tahu. Saya pokoknya bilang, oke semuanya anak-anak remaja di sini. Saya ada satu pengumuman, tapi kalian janji, kalian tidak lari. Dan tidak tiba-tiba tidak teratur lalu berbentur-bentur. Mereka lihatin saya, merah-merah. Kalian jangan lari, jangan semuanya tiba-tiba kalap panik. Kalau ini pintunya, tangganya, saya nggak bisa bayangkan. Aduh kalau sampai orang itu gerudukan, itu langsung gelundung begini tangga. Itu kan di level berapa? Ingat nggak convention hall itu? Dan saya bilang sama mereka, janji nanti sesuai aba-aba saya. Jalannya teratur meskipun jalannya harus cepat. Tapi teratur. Saya beritahu kepada kalian sesuatu, kalian tidak boleh panik. Saya bilang, ada bom di dalam gereja. Langsung tiba-tiba, mereka semua berdiri. Lari berbentur-bentur. Sebagian membenturkan kepalanya ke tembok, nggak tahu itu tembok. Langsung gelundung-gelundung, ada yang lompat dari jendela. Ayah! Enggak. Untungnya itu nggak terjadi. Itu skenario di kepala saya yang meragukan muda-mudi ini. Nggak bisa salahkan saya, meskipun saya pimpin mereka. Tapi kan saya belum bisa mendalami apa yang Roh Allah sedang kerjakan di hati mereka itu sedalam-dalamnya kan Roh Tuhan. Apalagi saya itu sudah punya satu patron Australia itu kayak gitu kemarin. Dan ternyata mereka semuanya nangis. Dan bukan hanya nangis, mereka bergandengan tangan satu sama lain. Tidak ada yang aba-aba. Lalu mereka berdoa sama-sama, kami mau revival Tuhan. Dan doa. Loh, kok jadi gereja Korea? Oh 주여. Oh 감사합니다. 사랑해요. Mereka mulai berdoa minta kebangunan rohani. Tidak sedikit 1, 2, 3 datang ke saya berkata, Kok? Dia bilang, kok Philip? Saya takutan, iya. Pegang tangan saya. Ada yang laki, juga tidak sedikit yang anak-anak, perempuan. Kok Philip? We are with you. Saya bengong loh.
I know. But go! Gak ada yang hengkang gimana? Adalah 1-2 yang masih terlalu kecil. Ada. Terlalu kecil, ada. Tapi 98% jika bukan 99, stay. Pray. And many of them came to comfort me. We are with you. Ada yang berkata, Jesus is to die for. Nangis saya, sungguhan. Saya tidak pernah lihat kayak gini. You think this is religion we're in? You're so wrong. This is career. Full-timer dari zaman itu. Semua yang berani mati punya. Yang wani kere semuanya, wani mati. Hari ini kenapa saya appreciate orang-orang yang bersama dengan saya. Pastor Yu, Pastor Lipi, dan semua pastor-pastor yang ada ini. They are to die for. Mereka adalah my confidant. Orang yang sama saya itu berani hidup, berani mati. Melalui berbagai macam badai. Itu nangis. Terus saya berkata, baiklah, you're with me, okay. Go, ada satu lagi maju, kaget saya dikokoi terusan. Untung zaman itu belum ada yang berani saya panggil saya Om, awas. Sekarang juga main-main lu ya. Datang, apa Om, ayo. Sit. Go, satu lagi pegang saya. Di baju saya, go. Ya kenapa? Revival go. Ya revival I know, but go. Saya yang panik. Satu lagi bilang, go. Kampus untuk Tuhan, go. Ya I know, but go. Akhirnya mereka nurut. Ada beberapa anak muda datang waktu mereka semua pergi. Perginya tuh teratur gitu. Anak bener-bener tahu gitu sudah dari dulu dinamain army ya. Karena jalannya kayak baris berbaris tapi kayak little duckling, kayak bebek yang turun. Yang terakhir beberapa orang tanya sama saya setiap kali lewat, loh kok enggak pergi? Saya dengan mata saya tahan air mata. Sebab kalau saya nangis, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau saya nangis, mereka semuanya, jadi gak bisa. Kalau mereka nangis, pasti pelan. Kalau dia jalan gini kan oke, tapi kalau saya nangis, tambah pelan. Jadi akhirnya saya bilang sama mereka, saya tahan air mata, sungguhan saya tahan air mata. Kalau kalian tidak pergi yang terakhir, kok tidak bisa pergi? Sekeluar mereka, itu di luar sudah chaos. Di jalanan, prit, mobil kan pada mau masuk. Enggak jadi, prit, semua langsung di pinggir semuanya. Di pinggir jalan semuanya, lalu kembali. Lalu habis itu, saya baru keluar setelah orang terakhir keluar aman. Saya keluar itu, saya tidak lari. Saya keluar itu dengan muka bengong. What has just happened? Saya begini keluarnya. Waktu sampai saya terlihat sudah, waktu saya sudah sampai di lapangan terbuka. Itu satpam gereja. Itu security yang ada. Nggak pernah berani naikkan suaranya. Ngomong sama saya itu selalu respect karena saya sangat-sangat baik sama mereka. Itu ada yang ngamuk sama saya. Ko Philip! Dari mana? Saya dimarahi sama satpam. Gak takut potong gaji dia. Itu satpam yang sama, setiap kali saya nyebrang jalan, tinggal saya kan di depan gereja, itu selalu sama saya pegang pundaknya, ngobrol-ngobrol. Saya sama satpam deket, sama tukang becak di jalan, ngobrol. Jadi dia itu cinta, bukan karena bayaran. Kok Philip di mana? Saya nggak jawab, karena saya mau nangis, tapi dia marah. Semua orang cari. Kok Philip, itu kalian nggak tahu ya, itu curot. Saya anggap itu baptisan api. Saya maju. Saya akhirnya di escort, dilindungi keluar. Mereka waktu saya tanya, kamu dari mana? Ini jawaban saya. Tapi di hati, you have no idea. I've just been from heaven. Saya baru dari sorga. Sorga itu suatu hari kita akan masuk, I know. Ini sorga terdekat di dunia. Waktu aku melihat orang-orang muda,
mau mengikut Kristus. Dan sungguhan loh mengikut Kristus. Di tengah-tengahnya ada bom yang menguji mereka untuk sangkal diri. Pikul salib dan mencintai salib. Saya tidak bisa jawab sama satpam itu. Tapi saya bilang, I've been from heaven. You have no idea kalau saya bisa. Karena saya belum sadar, terlalu cepat jalan. Kalau bisa saya bentak dia balik. Hey! I've been from heaven that you've never been to. That's a young people yang jadi tunggul kalian. These young people are still with me today. Many of them don't die. All of them tidak mati. Mati rohani pun kagak. Mereka hanya berevolusi. Inilah cikal bakalnya Army of God sebelum namanya AOG. Waktu kalian bernama AOG, kami pun naik pangkat namanya AOG tapi Army of Gocap. So respect this name, will you? Mereka yang dulu noni begitu, sekarang mereka sudah gendong anak. Saya paling tua di antara mereka, saya itu nggak tua-tua banget, 5 tahun di atas mereka lah. Ya enggak sih, lebih ya berarti. Kalau sama youth-nya ya, sama youth-nya 5 tahun lah. Saya dulu yang mantu. Tapi all these people are with me. Itulah, itulah cerita kebangunan rohani. Tambahin sedikit lagi ya cerita boleh ya? Karena saya dengar-dengar ibadah berikutnya ditiadakan. Tak lama kemudian datang tamu dari Australia. Dan ini dari gereja lain. Ini bukan dari satu sinode tapi satu gereja, salah satu gereja terbesar di dunia. Dan dia datang. Ini gereja berpusatkan di Sydney. Dia ada tempatnya di Hills, juga ada yang di City, ada di kota, ada juga yang di bukit. Datanglah worship pastornya. Lalu datang ke convention hall yang sama yang terjadi tadi. Dan ketika dia datang, dia belum mengerti, belum mapping dulu gereja ini seperti apa. Karena kita semua ini kan pasti terpengaruh panca indera. Pengalaman kita itu kadang-kadang menjadi guru yang kurang baik. Dia datang, lalu habis itu dia berkata sama orang-orang di sana, anak-anak muda, untuk bisa engaging lah ya, bentar. Untuk bisa engaging the crowd lah, itu penting sekali sama anak-anak muda. Kalau nggak engage gini kan semuanya nanti ngomong-ngomong sendiri. Tapi saya lihat nggak ada yang HP-an. Cuman itu supaya nggak ngomong-ngomong nih anak-anak teenager, semuanya anak-anak teen. Nanti dia akan khotbah di youth sih. Tapi waktu di teen dulu, saya masih ingat, di convention hall yang sama, dia mencoba untuk bisa dapatkan simpatiknya dulu. Saya setuju, itu adalah ilmu dasar ceramah. Harus engage dulu baru masuk pesan itu. Dan dia berkata, siapa di sini mau jadi rockstar? Semua anak-anak itu, yang laki-laki, yang cewek semuanya, ya, nggak ada yang angkat tangan. Satu pun nggak ada. Siapa mau jadi orang kaya? Siapa mau jadi pengusaha yang sukses? Semua nggak ada yang angkat tangan. Saya rasa roh Tuhan bisikan sesuatu supaya dia nggak malu. Ini worship pastornya. Terus tiba-tiba dia lihat curiga. Siapa di sini mau jadi preacher of the gospel? Angkat tangan semua tuh 600. Nanti dia tanya sama saya, Pastor Philip, something strange about your crowd. Di tempatku berasal, di negaraku, semua orang kalau saya bilang siapa mau jadi terkenal? Siapa mau jadi pastor? Saya cuma ketawa tersenyum, saya tidak komentar. Mau tahu nggak zaman itu beredar viralnya gini, di antara semua anak-anak CG kita, mereka itu dilatih, makanya zaman dulu itu sudah ada yang namanya Valentine sama papa mamanya, dilatih untuk mengidolakan papa mama sendiri, bukan mengidolakan, untuk bisa mengagumi orang tua sendiri dalam segala kekurangan mereka, karena mereka real. Kalau selebriti dan sebagainya kan kita nggak kenal. Tapi tahu nggak? Setiap anak-anak muda yang kami pimpin, baik youth maupun teennya, apalagi teennya lebih muda lagi, itu semuanya itu punya angan-angan, tahu nggak? Di antara mereka itu viralnya gini, aku mau jadi seperti GW, aku mau jadi seperti GD, ngerti artinya? Mau tahu artinya? Aku mau jadi seperti gembala wilayahku. Aku mau jadi seperti gembala distrik, zaman dulu namanya gembala distrik, atau setara hari ini dengan regional pastor.
Aku mau jadi GD, GW. Orang gak ngerti bahasa itu. Itu orang tua tanya, suatu hari tanya sama saya, Philip, karena saya sendiri masih 20-an, waktu orang tua nanti ibadah umum tanya, anak tante ini ngomong, mau jadi GW itu apa? Mau jadi GD itu apa? Saya bilang, Bu, itu artinya mereka mau jadi seperti pastornya. Nggak heran, zaman-zaman itu anak muda umur 18, misalnya Pastor Anita yang sekarang menikah dengan Pastor Bernard di Jawa Tengah, gembala regional. Itu dulu berdiri di atas kursi, cuman zaman dulu kita belum sadar kamera. Lebih baik sih, tapi kita belum menyadari pentingnya media. Jadi ada banyak dokumentasi dan footage yang hilang. Karena gak pernah terekam. Dia berdiri di atas kursi, dan itu orang-orang seperti lautan menunduk dan keliling lingkaran itu. Orang-orang pakai baju uniform sekolah, lari ke depan, berlutut minta didoakan. Itu altar call-nya di sekolah. Dia berdiri di atas kursi. Dia tidak bisa turun ke kanan kiri. Saya yakin keseimbangannya luar biasa. Itu kiri kanan semuanya itu. Puluhan jika bukan ratusan siswa sekolah itu berlutut dan berkata, Tuhan, aku berikan hidupku. Makanya mereka berkata, aku mau jadi seperti GW-ku. Aku mau jadi seperti GD-ku. Itulah bahasanya zaman dulu. Pada waktu pendeta itu ngomong sama saya, dia gak berkata, what's wrong with your crowd? Karena dia merasakan ada sesuatu yang benar. Dia berkata, so strange, aneh crowdmu itu. Kok bisa ditanya siapa mau menjadi pemberita Injil, pemenang jiwa, pembangun gereja. Mereka semua serentak tanpa lihat kiri kanan. Angkat tangannya dan bukan satu, dua diangkat. Saya. Siapa mau jadi konglomerat? Siapa mau jadi artis? Siapa mau jadi Lady Gaga? Enggak ada. Saya cuma lihat dia dengan tatapan yang cukup tajam, cukup dalam. Saya cuma kasih dia senyum. I don't need to answer. Persis seperti satpam yang marahi saya. I've been from heaven. Don't you know? And I'm still in heaven with you. I know this is the kingdom of heaven. Anak-anak muda, siapa di sini yang rindu mengikut Yesus? Angkat tangan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan. Please fix the key. Tiba-tiba saya ingat hamba Tuhan yang sama nantinya jam 1-nya khotbah di youth-nya. You know something happen. Di situ terjadi kelepasan luar biasa setelah hamba Tuhan itu turun. Tapi saya rasa untuk lain waktu saya akan ceritakan. Fokus kepada cerita yang sudah ada. Saya itu tiba-tiba ingat semua cerita kayak gini, flashback itu tiba-tiba terbuka lagi. Semuanya. Too many stories that I could tell you. Too many beautiful stories. Bagaimana hamba Tuhan itu tercengang nanti pada waktu dia di youth dan melihat kuasa Tuhan bekerja. Sampai dia turun dari panggung karena dia tidak tahu bagaimana handle karunia-karunia tertentu. You see, this is a movement that doesn't depend on the speakers. Ini a movement yang benar-benar begitu intern, sumur itu meluap dari dalam, mengalir sampai kehidupan kekal. Saya bersyukur, saya berterima kasih dengan orang-orang yang melayani, tapi saya beritahu, Tuhan yang membuat kegerakan bida ini beda adalah kemauan anak-anak mudanya atau kerinduan mereka. I have so many more stories to tell you, but I don't think it's for today. Tapi gak masalah. Yang penting sekarang kita yang akan buat histori yang baru. So what dengan story-story zaman dulu? Ini adalah generasi yang baru dari tunggul yang lama. Spiritnya tetap sama.
Tuhan tetap memanggil anak-anak muda sekarang, Samuel-Samuelnya. Allah mengurapi afresh setiap hati yang berkata, aku mau, aku akan mengikutmu. Tuhan pakailah aku, jangan tanggung. Dan Tuhan mencarinya di Surabaya Pusat dan Utara. Adakah orang-orang itu?